Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliani Ramatianingsi, NPM 206491531. Pada kali ini saya akan mereview paper International Proceeding yang terbit tahun 2020 dengan judul Design and Implementation of a Fan Beam Tomography System for the Performance Evaluation of Geothermal Pipe. Ini adalah outline dari paper itu sendiri. Yang pertama adalah introduction, yang kedua ada metodologi, kemudian ada result and discussion, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion. Background dari penelitian ini dimulai dari isu geothermal, di mana geothermal merupakan salah satu alternatif energi, dan masalah yang paling banyak timbul di geothermal adalah masalah di bidang fasilitas geothermal seperti scaling atau kerak yang terjadi di pipa geothermal dan juga korosi. Nah, scaling itu sendiri terdiri dari berbagai sistem atau berbagai multifase. Scale atau kerak dapat membuat halangan yang sangat signifikan, sehingga air atau gas yang dialirkan, fluida yang dialirkan bisa berkurang laju kecepatannya karena ada pengurangan diameter pipa. Kemudian salah satu solusi untuk mendeteksi ada tidaknya kerak dalam pipa, dibuatlah semacam tomografi generasi ketiga yang didesain dan dikembangkan sebagai salah satu solusi dari permasalahan ini. Kelebihan dari tomografi fan beam ini adalah online inspection, artinya fasilitas proses tidak harus berhenti atau tidak harus di shutdown ketika kita akan melakukan inspeksi terhadap suatu fasilitas. Nah, multifase sistem yang pada pipa-pipa geothermal biasanya terdiri dari gas liquid, liquid solid, gas solid, gas liquid solid, liquid solid, gas, dan kebanyakan proses tentang sistem distribusi panas. Kemudian ini adalah state of the art gimana penggunaan tomografi fan beam berkembang di negara-negara luar. Yang pertama di Korea, tomografi fan beam berotasi sekitar 256,3 derajat menggunakan semi-circular detector array. Kemudian ada juga di Malaysia, gamma tomografi diberi nama gamma scorpion, terdiri dari electrical capacitance volume tomography from palm oil problems. Kemudian di Vietnam diberi nama Gorbit yang terdiri dari 12 detektor dengan gantry size 900 mili dan coverage area 600 mili. Kemudian di Indonesia sendiri, di lab kami kita membuat fan beam dengan skala industri dan juga skala lab yang dapat mencakup area 700 mm. Kita masuk ke metodologi yang kita breakdown menjadi 3 bagian. Ada desain fan beam itu sendiri, kemudian kita juga melakukan simulasi dengan komputer dan eksperimen. Ini adalah metodologi desain fan beam yang kita buat. Ini merupakan konsep pengukuran dari tomografi fan beam itu sendiri. Jika diibaratkan di sini adalah sumber radiasi, kemudian titik di seberangnya ini titik Q adalah mewakili detektor-detektor yang mengukur intensitas radiasi yang melewati objek. Detektor-detektor ini dipasang melingkar dan untuk mengukur setiap intensitas yang telah melalui objek. Di sini adalah image element C merupakan perwakilan pixel-pixel yang nantinya akan mewakili setiap pixel dari objek itu sendiri. Desain geometri yang digunakan menggunakan equiangular rays dari fan beam system, kemudian juga akan lebih efektif karena detektor equally spaced collinear. Kemudian karena sistem juga karena ada banyak external structure di sekitar
objek ukur, mungkin ini akan menjadi sedikit evaluasi. Jika dibandingkan dengan parallel beam, metode yang generasi pertama, tentu saja itu membutuhkan area yang lebih besar dalam melakukan scanning. Kemudian value vertex 413,5 dan projection angle 5,6 derajat. Sebelum kita melakukan eksperimen, dilakukan juga terlebih dahulu Monte Carlo simulasi, yakni mensimulasikan pengukuran objek sumber radiasi dengan menggunakan 128 detektor dengan software simulasi Monte Carlo and Particle X (MCNPX). Di sini dibuat geometri seperti pada gambar, di mana di sebelah kanan ini terdiri dari 128 titik measurement, artinya ada 128 detektor. Untuk tali yang digunakan adalah F8 dengan variasi range energi 10⁻⁶, 0,2, 0,5, 0,7, dan 1,2 mega electron volt. Kemudian partikel yang di-generate ada sekitar 5 juta NPS. Untuk data running menghabiskan 90 detik per satu data. Kemudian ini adalah skema diagram, skematik dari pengukuran yang akan kita lakukan di laboratorium atau eksperimen sistem. Ini merupakan desain eksperimen. Ini merupakan desain eksperimen kami, di mana alat kami terotomasi dan terintegrasi oleh beberapa perangkat elektronik dan perangkat mekanik yang juga dikontrol dengan bantuan Arduino dan juga Ludlum Scholar Red Matter. Data akuisisi dikontrol dengan microcontroller Arduino Mega 2560 dan juga menggunakan LabVIEW. Kemudian pergerakan ring detektor dan ring sumber dikontrol oleh Autonix Rotary Encoder. Sistem counting juga didisplay dan dibantu oleh Ludlum counter dengan menggunakan kabel RS232. Ini adalah metodologi eksperimen, di mana di sini kita meletakkan sumber radiasi gamma, dan di seberangnya kita menggunakan beberapa detektor. Karena tidak punya 128 detektor, jadi sistemnya ringnya yang bergerak mengikuti atau menggantikan posisi ke 128 poin detektor lainnya. Ini adalah motor penggerak. Dalam hal ini motor penggerak untuk ring sumber. Kemudian kita sebelum melakukan penelitian kita lakukan kalibrasi untuk mendeteksi ketepatan pergerakan mekanik kita, dan grafik ini merupakan hasilnya. Ini merupakan hasil simulasi dari Monte Carlo. Didapatkan persebaran data dan atau grafik dalam bentuk 2 dimensi seperti gambar yang di sebelah kanan ini, dengan sumbu Y adalah jumlah proyeksi atau jumlah step banyaknya data yang diambil, dan yang di sebelah kanan ini adalah intensitas radiasi dalam satuan count per second. Setelah diplot dan dilakukan rekonstruksi dengan algoritma yang kami coba untuk fan beam ini, dihasilkan gambar seperti tampak di sebelah kiri dengan image size 110x110 pixels, MCNP simulation 64 proyeksi dikali 128 rays, dan dapat diameter luar 280 mm dengan thickness 10 mm. Untuk hasil eksperimen di lab, kita juga melakukan rekonstruksi image dengan menggunakan salah satu metode maximum expectation dengan ukuran pixel 128x128. Dapat dilihat pada gambar bahwa objek yang kami ukur adalah pipa yang memiliki kerak setebal demikian. Kemudian kita melakukan pengukuran dengan alat kami, diperoleh hasil pengukuran yang kemudian direkonstruksi menjadi gambar cross section seperti gambar di sebelah kanan. Jika dibandingkan dengan hasil
metode simulasi MCMPX bisa diperoleh bahwa untuk lubang diameter pipa yang tersisa yang masih bisa dialiri oleh fluida diperoleh angka 127 mm, artinya pengukuran eksperimen di lab yang kami lakukan sudah cukup efisien dan mewakili kejadian sebenarnya dan mengikuti dari simulasi program kami. Untuk diameter luar atau OD pipa sesuai dengan objek pengukuran yakni 280 mm. Tipe warna sendiri akan merepresentasikan densitas, berbagai macam densitas. Jadi dapat dianalisis dengan variasi densitas kristal material dengan objek yang sebenarnya. Image reconstruction yang dihasilkan dengan pixel 102x102, diameter objek sekitar 127 mm dengan ketebalan 76,5 mm, ketebalan kerak maksudnya, dan sisa dari diameter pipa tinggal 127 mm dari awal mula 280 meter. Kesimpulannya, sistem Fan Beam City yang dikembangkan di Indonesia saat ini sudah sukses dalam segi hal desain dan implementasinya untuk mengevaluasi performa dari pipa geothermal. Autocontrol dengan menggunakan 2 ring movement mencapai tingkat kalkulasi error di bawah 1% berdasarkan tes kalibrasi yang kita lakukan. Penebalan kerak untuk 2 pendekatan ini, baik simulasi maupun eksperimen, menghasilkan nilai yang sama, yakni diperoleh nilai tebal kerak 76,5 mm dengan deviasi 0,1 mm. Diameter pipa yang tersisa dikarenakan scaling proses 127 mm. Dengan kata lain, besarnya diameter pipa berkurang sekitar 54,64% dari kondisi mula-mula. Berdasarkan analisis statis, error pengukuran eksperimen secara keseluruhan terukur kurang dari 5%. Berikut adalah referensi dari dari publikasi proceeding ini. Dan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.